Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa. Salah satu tujuan ekonomi syariah adalah untuk mencapai pemerataan kesejahteraan yang berkelanjutan dan hal ini sejalan dengan agenda pembangunan global atau yang kita kenal dengan Sustainable Development Goals atau SDGs. Namun untuk mencapai tujuan itu diperlukan instrumen keuangan yang dapat mendorong terciptanya pemerataan kesejahteraan. Indonesia sebenarnya sudah punya sejumlah instrumen seperti cash, wakaf, linked sukuk, green sukuk, zakat, dan wakaf produktif, dan lain-lain. Pertanyaannya, sudah sejauh mana efektivitas penerapannya, seberapa besar dampaknya bagi masyarakat? Pemirsa, inilah yang akan kita bahas malam ini bersama saya Leonard Samosir. Inilah Economic Challenges Spesial Ramadan, bekerja sama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia atau IAEI dalam episode Keuangan Syariah dan Keuangan Berkelanjutan. Dan pemirsa, pada malam hari ini telah hadir bersama kita di Grand Studio Metro TV 5 orang narasumber. Yang pertama adalah Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN, Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti. Bu Winnie, selamat malam. Selamat malam, Pak Leo. Kemudian juga telah hadir Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luki Alfirman. Pak Luki, selamat malam. Malam, Pak Leo. Telah hadir juga bersama kita Ekonom Universitas Indonesia, Profesor Dr. Bambang Brojonegoro. Pak Bambang, selamat malam. Selamat malam, Pak Leo. Juga telah hadir Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur, Edwin Syarusat. Pak Edwin, selamat malam. Selamat malam, Pak Leo. Dan Wakil Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia, Yuli Yasin. Bu Yuli, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Baik, kita ingin langsung membahas bagaimana pembangunan berkelanjutan. Saya ingin langsung bertanya ke Bu Winnie. Bu Winnie, kalau melihat sebetulnya kan negara-negara berkembang, itu tentunya ada pembangunan yang harusnya berkelanjutan karena kesenjangannya masih tinggi. Pertanyaannya sebetulnya apa penyebab kesenjangan itu, Bu? Jadi memang kesenjangan itu kan biasanya kita lihat dari 3 aspek. Ada kesenjangan antar wilayah, antar kelompok pendapatan, dan juga antar gender. Yeah. Nah, tentunya kalau kita lihat kesenjangan antar wilayah, biasanya kan diakibatkan karena memang PDRB per kapitanya itu berbeda antar provinsi. Ada di Indonesia itu ada beberapa provinsi yang memang PDRB per kapitanya sudah cukup tinggi dan sudah sama seperti level pendapatan ekonomi berpendapatan tinggi. Tetapi ada juga wilayah-wilayah atau provinsi yang memang masih relatif rendah PDRB per kapitanya seperti NTT. Nah, kalau kita lihat bagaimana kesenjangan antar kelompok pendapatan, tentunya karena memang income-nya berbeda antar kelompok satu dengan kelompok yang lain. Penyebabnya apa? Karena salah satunya adalah perbedaan akses terhadap keuangan. Jadi perbedaan terhadap akses keuangan. Yang kedua adalah adanya ketimpangan kesempatan kerja dan juga perbedaan akses terhadap kapasitas ekonomi produktif. Dan juga perbedaan pendidikan, perbedaan tingkat keahlian dan kemampuan, dan bahkan juga karena memang perbedaan akses terhadap teknologi digital. Baik. Jadi itu kira-kira beberapa faktor yang menyebabkan tingkat kesenjangan. Oke, Pak Bambang, kesenjangan ini kan memang menjadi satu persoalan di negara-negara berkembang khususnya ya. Apakah memang kita bisa menyelesaikan tuntas persoalan kesenjangan ini, atau memang ini adalah sesuatu yang harus terus diupayakan? Ya, pada intinya kesenjangan itu terjadi ketika terutama masih ada kemiskinan yang cukup tinggi, ya. Itu biasa terjadi di negara sedang berkembang. Nah, karenanya upaya untuk menghilangkan kesenjangan barangkali untuk negara sedang berkembang itu terlalu sulit. Sehingga yang harus diupayakan adalah bagaimana caranya mengurangi kesenjangan, ya. Karena
tentunya kalau kita menggunakan misalkan rasio Gini sebagai indikator, biasanya kalau sudah dekat-dekat 0,3 itu dianggap sudah cukup merata. Ya. Tentunya untuk sampai di bawah itu apalagi mendekati 0 tampaknya sangat sulit. Ya. Nah, tentunya banyak instrumen yang bisa dipakai untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Bu Winnie, maka otomatis pemerintah itu harus turun tangan. Ya. Artinya masalah kesenjangan tidak bisa dikurangi hanya dengan mengandalkan mekanisme pasar di dalam perekonomian. Tidak bisa dibiarkan ya? Tidak bisa dibiarkan, dan pemerintah harus turun tangan dengan program yang langsung diarahkan kepada masyarakat, terutama yang terkategori katakan 40% income-nya terendah. Nah, biasanya dilakukan apakah dalam bentuk voucher atau Amerika menggunakan social security system, dan di Indonesia pun kita sudah memulai dengan beberapa program, misalkan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non tunai, maupun bantuan iuran untuk BPJS Kesehatan, serta bantuan untuk siswa, terutama siswa yang tidak mampu. Nah, menurut saya itulah cara yang paling dasar untuk mengurangi kesenjangan. Jadi kita perbaiki dulu kemiskinan absolut, dan kemudian secara bertahap kita mulai masuk ke kelompok yang kategorinya rentan miskin. Ya, jadi kita bereskan yang absolut, kita masuk rentan miskin. Nah, dari situlah kemudian program baik yang sifatnya bantuan sosial terarah maupun misalkan pembiayaan untuk UMKM itu harus digerakkan. Baik, Pak Luki, tadi Pak Bambang sudah katakan yang harus diselamatkan adalah yang paling rentan ya, yang kalau boleh kita katakan yang paling miskin, Pak. Kalau bicara soal pemberantasan kesenjangan, apa saja Pak sektor prioritas yang dilihat pemerintah? Oke, mungkin gini saja melengkapi. Salah satu tatanan kita adalah tentang pembangunan, bagaimana menciptakan pembangunan yang sifatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan sekaligus merata. Nah, kuncinya adalah konektivitas, pembangunan infrastruktur. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan sentra-sentra pembangunan, sentra-sentra ekonomi di berbagai daerah untuk memeratakan tadi perekonomian masing-masing daerah tersebut. Nah, yang menariknya juga, karena kita sedang mengalami pandemi. Pandemi, gimana pun kita agak tertahan nih pembangunan kita. Nah, kita tahu juga infrastruktur itu memberikan multiplier efek yang paling besar. Betul. Penciptaan lapangan kerja, kita bicara tentang business opportunities, itu biasanya efek multiplier itu paling besar. Jadi bagaimana nih kita bisa sekarang mendorong pembangunan infrastruktur untuk justru mengatasi kesenjangan, sekaligus kita sebutnya menjumpstart. Kita sudah mulai beralih tadi dari meninggalkan pandemi. Nah, salah satunya itu bagaimana kita mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan pembangunan infrastruktur. Nah, infrastruktur ini, ya di sinilah peran pemerintah. Peran pemerintah itu kita juga tapi harus kreatif. Nah, kita misalnya mungkin salah satu yang paling gampang kita melalui belanja dari pemerintah. Tapi itu aja nggak cukup. Kita harus kreatif nih, bagaimana kita mencari pembiayaan yang sifatnya alternatif, financing kita sebutnya. Nah, dalam konteks kita hari ini, nah kita bicara tentang ada nih pembiayaan dalam bentuk syariah. Kita mengeluarkan instrumen namanya Sukuk, SBSN, surat berharga secara negara yang berbasis proyek. Jadi proyek-proyek infrastruktur itu nanti dibiayai secara earmark oleh penerbitan dari SBSN Sukuk itu. Terima kasih Pak Luki. Pak Edwin, Sukuk sudah disebut Pak Luki, tapi saya ingin bertanya ke Pak Edwin soal Green Sukuk. Itu kan sudah dilakukan untuk kemudian bisa melakukan pembangunan berkelanjutan. Masyarakat suka tidak dengan Green Sukuk itu? Animonya seperti apa? Saya rasa animonya tinggi ya. Tapi mungkin saya bicara pembangunan berkelanjutan itu instrumennya tidak hanya Green Sukuk. Tapi juga instrumen lain ya. Seperti direct finance ya, yang sumbernya itu adalah dari lembaga keuangan dan perbankan. Kalau Green Sukuk kan kita merujuk kepada instrumen yang sumber dananya atau investornya dari pasar modal. Nah, dalam koridor itu sebetulnya instrumen-instrumen yang sifatnya green dan sustainable itu juga sangat diminati ya. Pertama, memang karena ada tuntutan juga, tuntutan dari para pemberi pinjaman kepada kami sebagai lembaga keuangan itu untuk menuntut ya suatu pembiayaan yang semakin berorientasi berkelanjutan. Sedari awal PT SMI berdiri memang
safeguard lah istilahnya, environmental dan sosial itu telah menjadi paradigma yang melekat ya di dalam institusi kami, sehingga dengan semakin banyaknya pemberi sumber dana yang mensyaratkan aspek berkelanjutan dan juga tentunya apakah itu konvensional maupun syariah, saya rasa semakin juga memang mainstream pembiayaan itu bergerak ke arah sana. Baik, terima kasih Pak Edwin. Saya ingin ke Bu Yuli. Bu Yuli, kalau kita bicara tadi Pak Bambang sudah katakan golongan masyarakat yang paling lemah, itu kan yang paling rentan kalau ada economic shock, pandemi ini yang rentan miskin mereka. Dan kalau bicara jaring pengaman sosial, saat ini kan masih dari anggaran negara. Padahal masyarakat kita itu katanya adalah masyarakat yang senang menolong. Dan paling dermawan. Betul. Nah itu bagaimana kita bisa memberdayakan peran serta masyarakat itu Bu Yul? Ya, tentu melalui Jiswap ya Mas ya. Sementara ini yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jadi dengan Jiswap ini seluruh golongan masyarakat bisa berkontribusi tadi untuk mengamankan tadi ya yang bagian terlemah dari masyarakat kita. Zakat misalnya kan hanya bisa dilakukan oleh orang kaya ya, yang sudah memiliki nisob, yang sudah melalui satu haul hartanya. Maka dengan zakat ini itu kita bisa menjamin lah istilahnya orang yang membutuhkan itu diberikan harta zakat tersebut. Jadi memang ini adalah kewajiban lah ya, kewajiban seorang muslim bahwa di sebagian hartanya itu ada hak orang miskin. Nah, tapi memang zakat ini hanya diwajibkan kepada orang yang sudah mencapai nisob tadi, artinya yang agnia ya, yang kaya. Lantas yang biasa-biasa saja apakah juga bisa ikut berkontribusi gitu ya untuk mengamankan gitu ya. Itu bisa juga, yaitu melalui infak dan sedekah gitu. Betul. Nah, yang kalau kita bicara berkelanjutan ya SDGs ini, berarti kita bicara tentang wakaf. Nah, karena ini wakaf ini unik Mas. Jadi berbeda dengan zakat dan infak sedekah tadi, yang misalnya kita ingin menolong orang yang membutuhkan, kita beri zakat, kita beri sedekah, ya sudah habis gitu kan. Tapi berbeda dengan wakaf. Jadi hartanya itu harus utuh Mas. Harus utuh, kemudian hasil pengelolaannya itu yang kita bagikan. Sehingga bisa berkelanjutan tadi, dinikmati oleh beberapa generasi gitu ya. Nah, ini tugas kami nih di BWI gitu ya, untuk mengembangkan wakaf produktif mungkin ya. Karena sementara ini sayangnya aset tanah wakaf kita itu masih tidur. Kemudian potensi wakaf yang triliunan juga belum terrealisasi gitu. Kita nanti akan bicarakan itu lebih jauh Bu Yuli dan pemirsa, bagaimana kita bisa memeratakan kesejahteraan itu adalah pertanyaan yang akan kita jawab di bagian berikut. Tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Bu ini tadi Bu Yuli sudah mengatakan bahwa bagaimana supaya potensi itu bisa dipakai tapi berkelanjutan juga. Kalau bicara soal desain pemerataan pembangunan, jaring pengaman sosial, itu sudah ada tidak sih yang tidak hanya bergantung kepada anggaran negara? Sudah ada. Jadi kalau saya boleh sampaikan bagaimana sebenarnya desain kita untuk memeratakan pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah kalau untuk kita mengurangi kesenjangan antar wilayah, kita mendorong pusat pertumbuhan ekonomi itu kita dorong keluar Pulau Jawa. Contohnya misalnya ada di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Kawasan industri sudah beroperasi di sana, dan ini di tengah pandemi bisa menjadi bantalan perekonomian kedua provinsi itu untuk cepat pulih, dan bahkan selama pandemi dia tetap tumbuh positif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita melihat bagaimana kalau mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan, tentunya salah satu caranya adalah kita meningkatkan kualitas dari kualitas dari sumber daya manusia. Karena SDM itu adalah sebagai modal pembangunan, atau kita sebut dengan human capital. Pendidikan, kesehatan, produktivitas itu kita dorong.
Apakah ini hanya intervensi pemerintah? Tidak juga. Kita bisa lakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Inilah yang prinsip SDGs, yaitu no one left behind. Dan tentunya kalau kita lihat bagaimana sumber pembiayaan pembangunan, itu kan ada 3 jalur sebenarnya, Pak. Jalur komersial bisa nanti melalui tadi swasta, BUMN dan lain-lain. Kedua adalah memang jalur pemerintah, yaitu intervensi pemerintah, baik melalui belanja modal barang. Dan yang ketiga adalah dana sosial, Pak. Nah, ini dana sosial ini sebenarnya potensi besar untuk kita gerakkan, karena sudah ada fatwa MUI juga yang mengatakan bahwa zakat itu boleh di-channelkan atau disalurkan untuk proyek-proyek yang terkait dengan SDGs. Jadi ini satu kesempatan besar. Contohnya sudah ada, Pak. Pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hydro yang di Jambi, itu juga sebagian adalah chip in dari dana zakat. Oke, terima kasih Bu Wini. Pak Bambang, kalau bicara tadi Bu Wini sudah katakan sebetulnya sudah dilakukan desain ya untuk memeratakan kesejahteraan. Tapi kalau bicara instrumennya Pak, apa yang masih harus disiapkan untuk membuat pembangunan itu bukan hanya adil tapi berkelanjutan? Kalau hanya adil sesaat kan berhenti juga. Bagaimana Pak Bambang? Jadi memang kalau kita kembali dulu ke konsep berkelanjutan atau sustainability. Kebetulan minggu lalu saya ikut suatu forum internasional yang banyak bicara mengenai sustainability financing. Dan salah satu kritik yang muncul di sana adalah sustainability itu terlalu banyak diartikan hanya ke green financing. Jadi seolah-olah itu hanya bicara keberlanjutan lingkungan hidup. Nah, itu barangkali relevan untuk kebanyakan negara maju ya di Eropa Barat atau di Amerika. Nah, tetapi bagi negara emerging atau negara developing seperti Indonesia, sebenarnya proses berkelanjutan selain tentunya kita tetap peduli tentang keberlanjutan lingkungan, adalah keberlanjutan dari sisi sosial, ya. Di mana keberlanjutan dari sisi sosial ini terus terang kurang mendapat perhatian di dalam forum internasional maupun ketika kita mendesain tadi instrumen, ya. Sehingga yang mungkin Mas Leo sering dengar ketika bicara instrumen keuangan berkelanjutan, ujung-ujungnya akhirnya terkait lingkungan, misalkan tadi green sukuk misalkan, ya. Nah, padahal untuk negara emerging seperti kita, masalah lingkungan tentunya masalah yang harus kita perhatikan. Tapi yang kita tidak boleh lupakan untuk menjaga keberlanjutan dari pembangunan ekonomi kita sendiri, kita perlu menjaga yang sosial ini. Nah, disitulah yang seperti Bu Wini katakan, kita perlu mendorong yang namanya di dalam SDGs, itu adalah blended financing. Jadi keuangan yang campuran istilahnya. Kalau blended kan artinya dicampur. Nah, apa yang dicampur? Yang dicampur adalah tentunya dana yang berasal dari pemerintah, dana yang berasal dari pihak komersial, ya bisa state owned enterprise atau perusahaan swasta, dan yang ketiga yang tadi disebutkan dana sosial. Kalau di bahasa internasional dana filantropi. Nah, kadang-kadang kita lupa bahwa Indonesia itu sudah punya kekuatan dalam filantropi. Memang tidak muncul dalam bentuk yayasan seperti Gates Foundation atau Rockefeller Foundation. Tapi justru muncul dalam bentuk dana sosial keagamaan, ya. Dan terutama di Islam tadi sudah disampaikan yang siswaf tadi. Nah, karenanya saya melihat salah satu potensi instrumen untuk pemerataan yang harus kita dorong adalah bagaimana kita mengoptimalkan apakah itu zakat, infak, sedekah maupun wakaf, ya. Dan dalam pandangan saya, zakat itu tidak harus hanya untuk membantu dalam jangka pendek. Artinya kita seolah-olah hanya memberi makan atau memberikan income bagi keluarga yang miskin. Zakat itu juga bisa digunakan untuk mendorong orang untuk lebih mandiri. Ya. Jadi dalam kasus yang pembangkit listrik itu, ya zakat itu diberikan sebagai bagian dari membangun pembangkit listrik, karena pembangkit listrik itu akan mengeluarkan masyarakat di desa itu dari kemiskinan. Nah, tapi memang tidak otomatis dia dikasih uang, tapi dia menjadi punya sumber penghidupan yang lebih banyak. Dan terakhir, saya melihat wakaf itu sebenarnya luar biasa. Ya, kalau tadi disebutkan baru wakaf aset, saya melihat sebenarnya wakaf tunai itu nantinya bisa menjadi salah satu instrumen investasi yang sifatnya sosial. Ya, bahkan saya pernah berpikir kenapa enggak dari wakaf itu bisa muncul semacam venture capital, ya, yang membesarkan startup. Selama startup itu memang tujuan bisnisnya adalah untuk
mendorong atau mendukung adanya keberlanjutan. Baik, terima kasih Pak Bambang. Pak Luki, pemerintah tentunya sudah menyiapkan instrumen-instrumen sosial ya Pak. Apa saja Pak? Oke, jadi tadi mungkin dua konteks saja ya. Ada yang berkelanjutan dan tadi yang lebih luas lagi kita bicara tentang sosial. Tadi sampaikan sebetulnya kami itu salah satu terobosan kami yang kita lakukan di pemerintah, kami Kementerian Keuangan, kita itu menerbitkan apa yang disebut Green Sukuk. Itu pertama kali Global Green Sukuk di dunia itu diterbitkan oleh Indonesia di tahun 2018. Itu melakukan suatu terobosan. Cuman jadi catatan juga sini, kita itu nggak semata-mata, nggak semudah itu menyematkan label, memakai label green. Ada prosesnya. Jadi ada reviewernya, apakah ini bagaimana pertanggungjawabannya. Setelah diterbitkan nanti kita harus membuat report, bahwa apakah kita sesuai bisa merealisasikan janji kita. Karena kan kita ada janji itu mengurangi efek gas rumah kaca misalnya. Itu ada prosesnya, jadi bukan hanya semata gaya-gayaan kita menerbitkan wah green bond, green sukuk. Nah Indonesia alhamdulillah kita sudah menerbitkan green sukuk sejak tahun 2018, sudah 4 kali berarti setiap tahun kita terbitkan. Alhamdulillah respon dari investor sangat baik. Tadi kami juga selalu menerbitkan laporan kita dilihat bahwa yang kita lakukan itu benar sesuai dengan kaidahnya tadi. Nah kita mendapatkan hasil yang sangat baik. Kita lebih jauh lagi kita sudah menerbitkan juga namanya green sukuk retail. Jadi kita menerbitkan green sukuk itu untuk investor individu. Ini juga sama untuk menjangkau, reach out para investor retail kita yang tertarik bukan hanya sekedar membeli sukuk, tapi juga mendukung pembangunan sifatnya hijau. Nah itu kita lakukan, tapi kita nggak berhenti di situ. Saya sangat setuju dengan Pak Bambang tadi bahwa, look kita ini harus lebih luas lagi. Makanya kami sejak tahun lalu kita memperluas lagi. Kita bicara tentang namanya sekarang SDG bond. Jadi bukan hanya green sukuk, kami sekarang punya SDG bond. Jadi yang underlying-nya itulah proyek-proyek yang berbasis SDG. Jadi bedanya itu kalau tadi green itu hanya yang green project, kalau SDG bond itu ada tambahan 2. Kita yang namanya bukan hanya green focus, tapi tambahannya adalah blue focus. Jadi blue project. Satu lagi social focus, tadi yang social project tadi. Kami sudah menerbitkan SDG bond tahun lalu, responnya pun sangat baik. Kita menerbitkan 500 juta euro SDG bond. Nah, kedepannya kami ini pemerintah, instrumen-instrumen pemerintah ini itu bisa jadi trendsetter. Kami sangat berharap kami sudah menerbitkan seperti ini, dapat kepercayaan dari masyarakat internasional, investor nasional, itu harus diikuti oleh juga sektor swasta, lebih banyak lagi menerbitkan instrumen-instrumen berbasis tadi berdasarkan SDG maupun yang green. Terima kasih Pak Luki. Masalahnya adalah kalau potensi besar, tapi kalau tidak dioptimalkan juga tidak jadi apa-apa. Bagaimana kita mengoptimalkan aset-aset sosial akan kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Economic Challenges. Bu Yuli, kita ingin update Bu, seperti apa potensi dana sosial, mungkin ZISWAF itu, dengan realisasinya saat ini? Ya betul ya, karena kita mendengar potensi yang sangat besar ya, karena Indonesia adalah mayoritas masyarakatnya Muslim. Jadi misalnya di zakat saja dikatakan bahwa kita memiliki potensi 327 triliun ya. 327 triliun? Iya, 327 itu baru zakat ya? Zakat ya, baru zakat. Tapi tahun lalu ketika Basnas ya melakukan survei, itu ditemukan ya alhamdulillah sih sebetulnya sudah lumayan banyak gitu ya Mas, untuk Basnas dan lembaga resmi lainnya itu berhasil mengumpulkan di 12 triliun. Ya 12T ya. Dan lembaga-lembaga filantropi yang lain yang tidak resmi itu bahkan bisa mengumpulkan 61T. Jadi totali itu ada 73T ya dari zakat. Tahun lalu? Ya tahun lalu. Ini luar biasa ya. Artinya mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi gitu terrealisasi ya tadi potensi yang sangat besar tadi. Adapun untuk wakaf tadi terima kasih Prof Bambang sudah diingatkan bahwa memang kita kemarin ya kalau tidak salah di awal tahun lalu Pak Jokowi launching gerakan nasional wakaf uang. Jadi wakaf dari tunai itu ya? Wakaf uang, wakaf tunai, GNWU ya ketika itu kita sebetulnya memiliki
potensi juga 180 T Mas untuk wakaf tunai ini. Wah. Nah, namun sayangnya sampai saat ini kita baru bisa mengumpulkan 855 M. Nah, ini kembali kepada memang literasi masyarakat kita tentang wakaf masih sangat minim. Karena berbeda dengan zakat tadi ya. Kalau zakat itu kan rukun Islam ya. Jadi artinya semua masyarakat kita sudah aware karena kita nggak bisa bilang muslim kalau kita tidak tahu tentang zakat. Adapun wakaf ini kan hukumnya sunnah gitu ya. Sunnah tidak wajib. Dan masyarakat belum terbiasa dengan wakaf, apalagi wakaf produktif ya. Karena kalau kita sudah bicara dengan wakaf tunai, berarti ini menuju kepada wakaf produktif. Di Indonesia ini masih apa ya? Masih wakafnya itu masih tradisional gitu. Masih 3M istilahnya tuh. Masjid, madrasah, makam. Hanya kepada 3 itu peruntukannya biasanya. Ya biasanya, tapi alhamdulillah ya mulai sekarang sudah mulai ada perkembangan. Wakaf produktif juga sudah banyak lah bermunculan di tanah air. Pak Edwin, tadi Pak Bambang sudah mengatakan harusnya semua potensi dana sosial itu, zakat, infak, sedekah, wakaf juga, itu bisa terus bergulir supaya kemudian tidak on spot saja. Ada tidak cara untuk kita menginvestasikan dana sosial itu supaya bisa terus berkembang tapi resikonya tetap terukur, tidak crazy-crazyan begitu? Bagaimana Pak Edwin? Jadi menurut hemat saya, karena ini dana sosial dan sumbernya itu dari publik. Jadi pendayagunaannya pun untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan publik. Dalam konteks itu, infrastruktur merupakan salah satu pilihan ya, yang sangat memadai dipandang ya dari segi risiko dan stabilitas income lah. Risikonya bisa terukur ya? Risikonya bisa terukur. Ya. Yang kedua, mungkin tadi juga terkait dengan pandangan Bu Yuli, ini soal literasi. Karena di dalam prinsip wakaf itu kan juga kalau dia akan dilakukan investasi kan kalau bisa juga risiko terjadinya capital loss ya, itu sedapat mungkin dihindari. Nah dalam konteks itu makanya wakaf juga yang paling banyak dan sangat populer adalah wakaf tanah, karena sangat kecil kemungkinan tanah itu tiba-tiba harganya turun. Nah, itu jadi ini mungkin literasi perlu dikembangkan, ditingkatkan. Yang ketiga, saya rasa kami di PT SMI juga mengembangkan suatu pembiayaan kepada pemerintah daerah. Ini saya rasa pembiayaan kepada pemerintah daerah itu tujuannya untuk kepentingan publik ya. Selain mendayagunakan APBD dan meningkatkan kualitas belanja, saya rasa dari segi aspek risikonya itu juga sangat minim ya. Rasanya sangat sulit membayangkan ada bankruptsi di dalam pemerintah daerah, dan kesinambungan pemerintahan saya rasa tetap ada. Jadi dalam konteks itu saya melihat ada hal yang sangat relevan ya untuk dana sosial ini dapat ya dikembangkan untuk juga tujuan pembiayaan kepada pemerintah daerah. Terima kasih Pak Edwin. Kalau Pak Bambang tadi sudah disampaikan Bu Yuli, potensi dan realisasi bertumbuh terus, tapi memang masih cukup jauh dari potensi yang ada. Bagaimana membuat orkestrasinya Pak Bambang supaya kemudian dana sosial ini bisa tertata baik dan efektif? Ya, kalau pandangan saya pertama kita harus bisa membawa dana sosial keagamaan, sebenarnya tidak hanya Islam ya, juga dari agama lain dan juga dari filantropi murni itu ke dalam arus utama pembiayaan pembangunan di Indonesia. Ya, karena kalau kita bicara pembiayaan pembangunan di Indonesia, terutama waktu saya di Bappenas, yang keluar adalah ya instrumen APBN, pinjaman luar negeri misalkan, ataupun BUMN, investasi BUMN, atau kemudian belakangan ada kerjasama pemerintah badan usaha. Ya. Jarang sekali kita mendengar peran dari dana sosial ini atau filantropi ini di dalam strategi pembangunan pembiayaan di Indonesia. Nah, jadi kalau langkah pertama mereka sudah masuk ke dalam kategori strategi pembiayaan pembangunan, maka langkah berikutnya adalah memperbaiki tata kelola. Ya. Karena itu pasti harus standar lah tata kelolanya dibandingkan dengan pemerintah dan swasta. Dan tata kelola itu tidak hanya untuk organisasinya, tapi yang paling berat adalah untuk pengumpulan dananya sendiri,
serta memberikan rasa percaya kepada yang menyumbang, bagaimana dana itu digunakan. Nah, menurut saya itu adalah kunci dasar bagaimana agar tingkat partisipasi masyarakat dalam dana sosial keagamaan itu bisa meningkat. Nah, ujungnya adalah bagaimanapun akhirnya ahli-ahli keuangan itu harus bisa membuat berbagai macam instrumen memanfaatkan dana sosial keagamaan tadi. Tadi kalau Bu Yuli bilang mengenai wakaf aset yang cuma 3M tadi. Nah, kita bicara sebenarnya kebetulan waktu saya bekerja di Islamic Development Bank di Jeddah, sudah biasa di Middle East wakaf rumah sakit. Jadi di atas tanah itu dibangun rumah sakit yang menghasilkan tentunya ya ada revenue-nya, tapi kan misi sosial tetap jalan. Betul. Ya. Ada juga yang dipakai untuk perkantoran, ada lagi yang dipakai untuk universitas atau sekolah. Ya. Jadi tidak hanya sekolah keagamaan, tapi sekolah secara umum. Nah, jadi saya melihat di sini kalau kita mulai mendayagunakan wakaf, apalagi wakaf aset, tanah yang jumlahnya cukup besar, menjadi produktif, itu saja sudah akan memberikan kontribusi lebih. Baik, terima kasih Pak Bambang. Bu Wini, yang disampaikan Pak Bambang itu sudah ditangkap, sudah dikerjakan atau bagaimana? Jadi saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, Pak. Jadi bahwa dana sosial yang potensinya ini cukup besar, kita harus salurkan bukan hanya untuk kepada kegiatan-kegiatan yang konsumtif, tetapi harus kita salurkan kepada kegiatan-kegiatan yang produktif, sehingga bisa menghasilkan revenue, bahkan bisa menciptakan multiplier efek yang lebih besar terhadap perekonomian, bahkan bisa berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan. Nah, kalau kita lihat tadi yang disebutkan oleh Ibu dari BWI ya, bahwa 180 triliun potensi wakaf ditambah dengan 327 triliun potensi zakat, itu kalau kita jumlah, itu kira-kira adalah sekitar 3% dari PDB. 3% dari PDB ini sebenarnya kan sama dengan batas defisit anggaran kita. Jadi betapa besarnya itu potensi dana sosial yang bisa kita mobilisasi untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan. Baik, Pak Luki, supaya tepat sasaran, tadi ada potensi yang terus terrealisasi, bagaimana supaya instrumen sosial dan anggaran pemerintah itu tidak tumpang tindih, Pak? Bagaimana supaya sama-sama bisa mendorong pembangunan? Oke, mungkin saya akan cerita tentang tadi tantangan kita bersama adalah potensi begitu luar biasanya, tapi realisasinya mungkin belum sebesar itu. Nah, kan kita butuh apa nih concrete actionnya nih, gimana kita bisa merealisasikan tadi. Nah, waktu itu saya mau cerita sedikit nih, kita bicara dengan BWI waktu itu, dengan Bank Indonesia, kita sama-sama duduk nih. Ini ada ya berbagai jenis wakaf, kan tergantung preferensi dari masyarakat, dari si calon wakifnya. Kita bicara tentang mencoba menyisir segmen, tadi bicara tentang wakaf produktif, wakaf uang. Nah, gimana kalau kita bisa menciptakan suatu instrumen supaya tadi bisa terfasilitasi nih. Nah, kami bicara, akhirnya singkat cerita kami come up dengan tadi yang sebut namanya instrumen cash wakaf link sukuk, atau kita bikin sukuk wakaf namanya. Jadi simpel saja. Di sini sekarang ada wakif atau calon wakif, dia ingin berwakaf, tapi karena dia wakaf produktif dalam bentuk uang, nah yang mau diwakafkan kan imbal hasilnya. Nah, imbal hasilnya itu pengennya tentu aja, harusnya pengennya aman, tapi juga maunya juga cukup kompetitif lah imbal hasilnya. Nggak mau kecil-kecil amat, nanti kan wakafnya juga kecil. Di satu sisi kami punya instrumen sukuk. Ya, sukuk ini setelah kita bisa desain sedemikian rupa, mungkin bisa kita fasilitasi. Makanya kita bentuklah tadi, kita luncurkanlah cash wakaf link sukuk, CWLS. Jadi pada intinya wakif itu menyetorkan membeli sukuk wakaf retail kita namanya SWR. Kemudian imbal hasilnya itu nanti yang dikelola oleh nazir. Kemudian nanti disalurkan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat yang kurang mampu misalnya. Nah, di sini tata kelola tadi yang kata Pak Bambang, bahwa bicara Bima Punja kita bicara tentang uang masyarakat, uang orang nih, orang si wakif. Kita pastikan tata kelolanya itu terjaga. Jadi pemerintah menerbitkan sukuk wakaf tadi, yang insya Allah kok instrumen pemerintah itu aman, kita memberikan returnnya juga, imbal hasilnya juga yang menarik, sehingga kemudian uang itu nanti dikelola oleh nazir. Contoh konkretnya lagi, tadi bicara tentang rumah sakit, itu uang salah satu CWLS kita sudah dipakai untuk misalnya rumah sakit mata di Serang. Terima kasih Pak Luki.
Dan pemirsa, apa yang akan kita lakukan dalam waktu dekat untuk mewujudkan keuangan syariah dan keuangan berkelanjutan akan kita bahas di bagian berikut. Tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Kita di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Bu Yuli, apa yang masih harus segera kita lakukan supaya kita bisa mewujudkan keuangan syariah dan keuangan yang berkelanjutan ini, Bu? Ya. Saya kita harus segera meningkatkan literasi ya masyarakat terhadap wakaf, terutama karena saya dari Badan Wakaf Indonesia, karena tadi potensi wakaf sangat besar baik berupa wakaf uang maupun wakaf aset tadi ya. Dan harapan saya ke depan kita bisa lebih sering bersinergi dan berkolaborasi dengan zakat. Karena wakaf ini bisa membangun infrastruktur, sementara operasionalnya bisa menggunakan dana zakat. Jadi ke depan sekarang kan kita memiliki undang-undang undang-undang zakat sendiri, undang-undang wakaf sendiri. Ke depan kita ingin ada undang-undang jiswaf, sehingga semua instrumen ya, instrumen sosial Islam ini bisa ya bersatu padu, bersinergi, dan saya yakin bisa luar biasa gitu hasilnya. Baik. Gitu Mas Leo. Terima kasih Bu Yuli. Pak Edwin, bagaimana Pak? Yang harus bisa kita lakukan untuk mewujudkan keuangan syariah dan keuangan berkelanjutan ini? Saya rasa dari SMI sendiri ya, untuk aspek berkelanjutan kita sudah mengembangkan ya platform SDG Indonesia One ya, yang mana memobilisasi ya, isinya tuh memobilisasi sumber-sumber dana ya, bukan hanya dana komersial dan dana konsesional, tapi juga dana sosial. Ini dari luar negeri ya. Yang tujuannya itu adalah untuk mendayagunakannya dalam bentuk blended finance. Untuk tujuan pembiayaan yang orientasinya SDGs. Nah itu komitmen pendanaannya sudah mencapai 3,4 billion US dollar, mungkin merepresentasikan hampir 40% ya dari total aset PT SMI saat ini. Ya, kedepannya mungkin kami akan terus mendayagunakan atau mengeksplor sumber-sumber dana sosial dari dalam negeri. Ya, tentunya bentuk-bentuk dana sosial dalam negeri itu dapat juga diblendedkan ya, untuk mendorong ya pembiayaan yang orientasinya lebih berkelanjutan. Baik, terima kasih Pak Edwin. Pak Bambang. Ya, yang pertama adalah bagaimana menyeimbangkan antara keberlanjutan di sisi lingkungan hidup dengan keberlanjutan sosial, khususnya di Indonesia. Dan untuk mendukung itu adalah bagaimana caranya agar ada upaya kreatif menciptakan instrumen yang lebih banyak yang bisa memanfaatkan dan mengoptimalkan dana sosial keagamaan, khususnya tentunya zakat, infak, sedekah maupun wakaf. Itu ya Pak ya, yang harus kita lakukan. Terima kasih Pak Bambang. Bu Wini, bagaimana? Ya, Indonesia kan memiliki potensi yang sangat besar di keuangan sosial syariah. Karena Indonesia merupakan salah satu negara yang populasi muslimnya juga cukup besar. Lalu kemudian negara yang paling dermawan di dunia. Dan juga tadi kita melihat ada potensi dana-dana sosial Islam yang juga belum terkumpulkan dengan baik. Nah, tentunya ini membutuhkan perubahan mindset dan paradigma, serta kemudian yang tadi saya pinjam dari kalimatnya Pak Bambang adalah membutuhkan tata kelola yang lebih baik, dan juga tentunya nanti perlu ada semacam perubahan mindset dari masyarakat kita bahwa dana-dana sosial ini bisa kok kita jadikan sebagai sumber pembiayaan pembangunan, dan artinya masyarakat itu secara aktif bisa berpartisipasi dalam pembangunan, baik pembangunan lingkungan, sosial maupun ekonomi. Baik, terima kasih Bu Wini. Pak Luki Pak, silakan. Tadi kita diskusikan bahwa potensi keuangan syariah itu luar biasa besarnya. Nah, jadi kita bagaimana merealisasikan potensi tersebut. Ini bisa lihat dari dua sisi demand-nya, dari sisi supply-nya. Dari sisi supply-nya itu bagaimana kita menciptakan instrumen, skema, struktur, sedemikian rupa yang bisa ditawarkan, yang bisa akhirnya nanti diambil oleh para demand-nya tadi.
Demandnya tadi potensi begitu besarnya, dia kan mau menyalurkannya kemana? Betul. Nah, itulah bertemu tadi. Nah, demandnya kita bicara tadi literasi keuangan tadi jadi penting nih, berbagai produk. Nah, tapi yang penting mendasari dua hal tersebut adalah ini faktor trust. Karena gimana pun juga kita bicara tentang bisnis keuangan di sini. Betul. Kita akan menitipkan uang, kita akan menyalurkan uang. Nah, trust ini yang tadi bicara tata kelola itu dasar utamanya adalah fundamentalnya adalah ada trust tadi. Itu harus kita bangun bersama, pemerintah, para pelaku, itu semua kita bangun bersama-sama. Baik, terima kasih Pak Luki. Dan pemirsa, apa yang kita bicarakan pada malam ini tentunya berpulang kembali kepada kita masing-masing. Bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi dana sosial masyarakat kita. Masyarakat kita, bangsa kita adalah bangsa yang dermawan, yang suka membantu. Tapi tentunya masalah literasi, masalah akuntabilitas, masalah keterbukaan, dan bagaimana supaya dana sosial ini bisa berkelanjutan, itu menjadi tugas kita bersama. Saya berterima kasih kepada Ibu Yuli, Pak Edwin, Pak Bambang, Bu Winnie, dan Pak Luki. Dan pemirsa, demikianlah Economic Challenges untuk malam ini. Saya Leonard Samosir dan teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV